FHI 2022, selamat sore. Oke, kayaknya kurang semangat sekali lagi. Selamat sore semuanya. Oke, aku suka semangat ya. Meskipun udah sore, mungkin langit sudah mulai terbenam, ada yang udah mulai ngantuk, habis makan, di sini adem. Tapi harus tetap semangat karena sebentar lagi kita masih akan ada segmen Foodies and Beyond yang dibawakan oleh orang-orang keren dan juga teruji di bidangnya. Sebelumnya kembali lagi dengan saya Sylvie di Culinary Talk Stage FHI 2022, the 16th Indonesia International Leading Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition. Acara ini dipersembahkan oleh Pamerindo Indonesia bekerjasama dengan Association of Culinary Professionals Indonesia. Bapak Ibu semua, acara hari ini tidak mungkin terlaksana jika tanpa dukungan dari ACP sponsors, PT Mastrada, Angelopo, Convoderm, Irinox, Orf, Robocup, WMF, Virex, Taylor, Mary Chef. Juga terima kasih kepada Maya Resorts, St. Regis Bali, Bali High, iClean, Victorinox, S Hardware, Ice.org, Horeca Indonesia Sejahtera, Academy of Pastry and Culinary Arts Indonesia, Kato, Prigel, dan juga Wills. Tentu saja ada dukungan dari para partners ACP Indonesia, Sanremo Indonesia, Visoy, LNVIR, PT Sasa Inti, Sango Hospitality, Toza Jus, Kulinaria Modena, PT Sukanda Jaya, PT House and Fox, juga Kikoman Aku Food Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk barisan sponsors dan partners dari FHI 2022 di stage Culinary Talk hari ini. Pada Bapak Ibu semua, acara ini diselenggarakan dengan menaati protokol kesehatan dari pemerintah. Oleh karena itu, Sylvie mengingatkan Bapak Ibu mohon tetap menjaga penggunaan maskernya, mohon dengan baik dan benar, tidak diturun-turunkan, gunakan hand sanitizer secara berkala, juga jaga jarak aman antara satu pengunjung dengan yang lainnya. Kalau tadi pagi Bapak Ibu yang mengikuti Culinary Talk ini, kita sudah melakukan sesi food talk dengan Ice.org, ada Pak David Handrianto, juga Bu Grace Surya yang ngasih tips terkait digital cleaning technology. Nah tadi siang masterclass juga sudah kita lakukan masak bareng Chef Agung Gede, Executive Chef St. Regis Bali Resort. Nah yang sore ini nggak kalah seru, nggak kalah menarik. Kalau misalnya tadi pagi ada yang datang mungkin udah kenal orang-orang ini. Atau yang kemarin-kemarin udah datang juga pasti kenal banget sama orang-orang ini. Mereka dari Ice.org, Chief Learning Officer dan juga Project Manager Pak David Handrianto dan Bu Vera Nagata. Nah hari ini topik yang akan dibahas mengenai Digital Foodies and the Art of Culinary. Juga nanti di akhir akan ada pengumuman pemenang foto kontes yang mungkin Bapak Ibu sudah ikuti kemarin-kemarin ya. Hari ini narasumbernya keren-keren banget, tapi nggak akan Sylvie yang sebutin. Biar nanti dari tim Ice.org aja yang sebutin ya, biar seru dan kalian pasti penasaran siapa sih yang dari tadi pagi udah Sylvie wanti-wanti harus banget datang di jam 4. Sebelumnya Bapak Ibu, kebetulan Sylvie kan udah 3 hari nih di sini. Sylvie mau tes nih, sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak sih? Sylvie punya pertanyaan yang berhadiah goodie bag dari para sponsor. Ada PT Aku Food Indonesia, PT Sasa Inti, Sukanda Jaya dan juga Kato. Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan ya. Pertanyaan pertama, edisi keberapa Food and Hotel Indonesia tahun ini diadakan? Ada yang tahu? Ibu yang pakai baju merah, boleh jawab edisi yang keberapa? Pakai mikrofon boleh? 16. Edisi yang ke-16, betul Bapak Ibu? Betul, oke terima kasih tim ACP Indonesia, boleh kasih goodie bag-nya. Keren banget. Oke pertanyaan kedua karena goodie bag kita masih banyak. Boleh sebutin 3 sponsors yang tadi ada Sylvie sebutin. 3 sponsor ACP Indonesia yang mengadakan acara Culinary Talk hari ini. Ada yang berani jawab? Oke, Ibu yang di sebelah sana boleh tadi duluan Ibu yang pakai baju putih nggak apa-apa ya. Silakan Ibu, 3 sponsors dari acara Culinary Talk hari ini. Oke, Sukanda Jaya, betul. Diamond, Sasa, sama PT Sasa Inti, betul, baru 2. Baru 2, satu lagi. Kelihatan Sango Hospitality.
Sang Hospitality, betul, terima kasih. Tim SCP Indonesia boleh kasih goodie bag-nya, mantap. Oke, tadi sesi jam 1.30 kita sudah ada sesi masterclass. Ada yang ngikutin tadi mungkin? Nah, ada yang bisa jawab siapa nama chef yang tadi masak bareng kita di stage hari ini? Ada yang tahu dia eksekutif chef dari Saint Regis Bali? Ada yang bisa jawab? Atau mau buka contekan, buka Instagramnya Food Hotel Indonesia? Siapa tuh yang tadi jadi chef? Kita tadi masak yellow tuna fin dan juga kayu putih. Bisa jawab? Oke, silakan. Siapa nama chefnya hari ini? Chef Agung Gede. Chef Agung Gede, betul sekali. Boleh kasih goodie bag tim SCP, mantap banget. Wah, seru banget nih hari ini. Kayaknya semuanya aktif dan juga ini ya, memperhatikan artinya semua kegiatan acara di FHI hari ini. Baiklah kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, buat yang sudah nungguin sesi Foodies and Beyond, Kamis 28 Juli 2022, kita panggilkan ke atas panggung moderator kita dari ice.org, Chief Learning Officer, David Handrianto. Silakan naik ke atas panggung Bapak. Jangan bosan-bosan Silvi panggil namanya ya. Bisa sehari 3 kali nih. Yang kedua, Project Manager dari ice.org, Feren Agatha. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Thank you Ninon. Oke, thank you. Masih semangat kan sore ini? Semangat dong. Semangat Harus banget. semangat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waduh V, hari ini lebih rame daripada kemarin. Setuju. Luar biasa, sampai di hall, di gangway ini kita nggak bisa jalan. Dan sekarang juga tambah banyak ini peserta sore hari ini, luar biasa. Topik kita hari ini apa nih V? The Art of Culinary. The Art of Culinary. Ya. Jadi hari ini guest speaker kita itu ada content creator dari yang bikin konten caption, sampai konten yang foto-foto itu ada semua Pak. Oh, jadi tadi pagi kita berbicara mengenai digital juga. Betul. Digital teknologi, digital klinik, dan sekarang kita mengenai digital konten. Iya. Isinya konten, jadi Bapak Ibu sekalian sekarang apapun bisnisnya, Sosmed kalau nggak harus bisa aktif. konten, nggak bisa bikin konten, itu nggak bisa laku. Betul. Bisa Setuju. bikin konten tapi nggak ada yang follow, juga nggak ada gunanya juga. Betul. Jadi gimana bikin konten yang menarik, itu topik kita hari ini. Betul. Kita kayaknya banyak narasumber hari ini ya. Ada 3 narasumber Ada kita. 3, oke. Kita panggil aja langsung. Oke. Yang pertama. Yang pertama ada Ibu Delia Rindiani dari Dignitiku. Ibu Delia, luar biasa. Silakan langsung maju ke depan Bu. Ada Lewat Bapak sini. Herke dari Hotel Sahid Serpong. Bapak Herke, waduh. Dan ada Bapak Edwin Pangestu sebagai content creator dari Gastronusa. Kita minggir bentar. Oke, Pak Herke, silakan Bu. Kita kayaknya harus pindah ke bawah deh Pak. Ya, Kita harus pindah kita ke pindah ke bawah ya, biar nggak penuh di panggung. Jadi artisnya supaya 3 di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa. Pertama, saya kenalkan Bu Delia dari Halo. Dignitiku. Nah, Anda pasti nggak tahu Dignitiku itu apa. Ini Dignitiku cukup unik, Betul. ya kan? Supaya uniknya apa, biar Afdol langsung Bu Delia aja yang jelasin. Ada video klip ya? Ada, kita ada video company profile, mungkin boleh dibantu. Oke, kelombre dulu video profile dari Dignitiku. Nanti habis gitu Bu Delia langsung jelaskan mengenai apa itu Dignitiku ya. Oke, Pak. Oke, thank you.
Wah luar biasa nih Bu. Tadi saya ada baca Dignity-ku ada kata-kata difabel. Iya. Coba dijelaskan Bu. Ini banyak yang Boleh. ingin tahu ini. Jadi Dignity-ku itu memang kita punya konsep social enterprise, di mana kita punya kegiatan sosial. Kegiatan sosial kita adalah memberikan training untuk teman-teman disable. Nah training ini kita berikan secara serius ya Pak ya. Jadi benar-benar kita berikan kurikulumnya juga, udah gitu kita bina juga mereka. Jadi dari nol mereka kita lakukan rekrutmen interview dulu, terus kita bimbing mereka, kita berikan mereka pelatihan memasak selama 30 kali pertemuan. Lalu kita berikan mereka program internship di hotel-hotel dan juga di restoran-restoran seperti itu. Waduh luar biasa. Ada nggak yang diajak Bu hari ini? Ada, kebetulan saya ajak 2 teman disable kita. Wah langsung Teman silakan tuli ada naik ke Rimba atas. sama Jenny. Ya, Boleh. Mbak Rimba sama Mbak Deni silakan langsung naik ke atas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian Dignity-ku ini cooking, class, entrepreneurship, and art semuanya banyak untuk anak difabel. Jadi untuk yang punya saudara, punya teman, punya relatif apapun yang merasa disabel, jangan merasa minder. Dignity-ku akan dicetak menjadi yang bisa memberikan, orang bisa memberikan value creation di situ. Apakah Pak. dalam bidang seni, apakah bidang memasak, dan seterusnya. Betul Ya Pak kan? David, betul sekali. Nah, ini kita ingin tahu ini, coba kesan-kesan dari Mbak Rimba sama Mbak Jenny. Jenny. Gimana selama belajar di Dignity-ku susah nggak sih? Sulit, oke. Dia melakukan pelatihan barista. Jadi Rimba ini salah satu barista kita juga. Oh barista? Iya, dia dari Oke. dari benar-benar nol, nggak bisa bikin minuman. Terus kita training dia untuk jadi seorang barista. Wah, Gitu. oke. Sekarang bisa. Sekarang alhamdulillah udah bisa bikin minuman katanya. Alright, tepuk tangan. Ada yang bisa masak nggak? Cooking nggak? Ada, ini Jenny itu memang Oke. dia juga ajudan. Kita punya ajudan di kafe kita, jadi tempat kita itu bukan training center, tapi ada catering sama kafenya juga. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen datang nyobain karyanya mereka langsung bisa ke kafe kita. Oh. Gitu. Nah, Jenny ini selain barista, dia juga ajudan, ahli jamu Dignity Aku Nusantara. Ahli jamu Dignity Dignity Aku Nusantara ajudan. Ajudan. Oh, waduh. Ini yang suka jamu ternyata ada nih sekolahnya nih urusan jamu. Iya, Oke. ini kita ajarin juga. Terus bisa ya. Contohnya kunyit asam, macam-macam. Kamu bisa. Dia juga sama ini bisa masak juga, ikut bantu-bantu masak di dapur juga Pak. Jadi dia sekarang juga suka ikut bantu juga. Gitu. Masak apa yang paling suka sekarang? Apa aja bisa, ayam, macam-macam. Oke, luar biasa. Bu Delia, Ya. sekarang ada berapa anak disabel yang ikut training atau program di Dignity? Kalau untuk yang training kita sudah jalan 2 batch. Satu batch itu kebetulan kemarin 12 orang. Jadi kalau udah 2 batch ada 24 orang lulusan kami. Yang nanti batch 3, batch 4 baru jalan Agustus September. Kita akan jalan. Dan lulusan-lulusan ini kita salurkan juga untuk internship di hotel-hotel seperti Mandarin Oriental, di Wyndham dan lain-lainnya juga. Gitu. Oh, oke. Terus kalau nggak salah saya pernah datang sekali kan, itu Iya, kan Pak. ada catering. Iya. Itu cateringnya untuk siapa itu Bu? Kalau catering, kita kan tadi buka catering nih Pak David yang tadi saya info. Kita juga jual catering untuk corporate, untuk selain untuk corporate, untuk acara-acara event-event, kita juga bisa buat gathering, wedding, macam-macam gitu. Oke. Kemudian yang satu di depan juga ada Cafe. cooking Oh, class cooking ya? class-nya iya. Ya, cooking class. Iya tadi kita kan memang ada cooking centernya. Cooking center kita ada 2. Satu di Modena Satrio karena kita kerjasama dengan Modena dan juga ACP. Di Modena satu, di Satrio, satu lagi di Jalan Sepat di galeri kita yang ada kafenya juga.
gitu. Selama ini kerjasama sama ACP juga ya? Iya, kerjasama Ini sama luar ACP. biasa, ACP ini ACP kebetulan pengajar, Ini ada Chef Sabir, Chef pengajarnya Stefu, ini luar anak-anak biasa ini ini. justru. Wah, ini ACP sekaligus selain masak bagi-bagi ilmu juga untuk para Betul. difabel. Luar biasa. Bu, ke depan visi misi ke depan bagaimana Bu tentang Visi misinya sih selama ini kan yang kita buka baru training memasak ya. Jadi Ya. kedepannya kita harap kita bisa bantu teman-teman disabilitas ini bukan hanya training masak aja, tapi juga ada Dignity-ku art, Dignity-ku beauty, Dignity-ku batik dan macam-macam. Kita pengen kembangin itu juga sih ke depannya. Tadi saya lihat di gambar juga di kafe ada kayak painting-painting, ada mural juga ya. Ya, di kafe kita nih kebetulan di kafe kita ada karya salah satu anak disabilitas, bisa saya bilang tunaganda ya, karena anak ini itu masih muda, 16 tahun, dia punya disabilitas disleksia, autis dan juga bipolar. Nah dia yang melukis painting yang tadi besar itu selama 6 hari di sana. Selama Iya, 6 hari selama 6 melukis hari. painting. Betul. Nah di situ kita buat jadi galeri untuk teman-teman disabilitas juga kalau mau Luar berkarya di biasa. situ. Jadi kalau yang disabel nggak usah minder. Sebetulnya kita tetap bisa creating value in life. Betul banget Pak David. Ya kan, creating value in life. Ini luar biasa sekali nih. Ya. Oke. Ya. Bu, ini kok bisa banyak ada yang sekolah itu tahunya mereka gimana tuh ya? Cara connect-nya antara disabel ke Dignity-ku itu. Maksudnya connect apanya nih Pak? Kok mereka bisa tahu Dignity-ku atau Dignity-ku bisa tahu lo kalau ada masak musik perlu Oke. ke sini gitu. Kalau untuk pelatihannya sendiri sebenarnya kita kerjasama dengan macam-macam Pak, ada komunitas dengan Kemendikbud. Jadi ketika kita open recruitment itu, kita juga share ke orang-orang kalau kita buka rekrutmen untuk pelatihan memasak ini untuk teman-teman disabilitas. Jadi nyampe sih infonya kemana-mana, terus mereka datang, ya kita interview, udah interview ya oke. Oke, wah luar biasa. Kalau ada yang ingin tahu lebih banyak mengenai Dignity-ku, mau tanya-tanya lebih atau mau juga mau order produk cateringnya kemana Bu? Boleh. Kalau untuk datang pengen cobain langsung produknya, boleh datang ke Dignity-ku di Jalan Sepat nomor 22 itu Kebagusan Pasar Minggu. Jadi Oke. di belakangnya Nestle, gedung hijau Arkadia, di belakang situ kami buka kafenya di situ. Dan kalau mau order itu bisa langsung di nomor WhatsApp 0811 940 1688. Oke. Promo loh. Punya sosmednya nggak sih? Ada Instagramnya di @dignity-ku, DIGNITYKU. Oke. Dignity-ku. Topik kita sore hari ini kan lebih banyak mengenai sosial media. Ya, Dan saya lihat sosial medianya aktif. iya Pak. Pernah sama siapa namanya? Siapa? Sama banyak artis-artis Oh di sana iya, juga. gitu. Itu kok bisa mereka pada tahu semua? Iya sih Pak, kebetulan tadi sebenarnya saya ada salah satu slide tentang kerjasama kita sih ya, yang datang-datang itu. Kita kerjasama, bukan kerjasama sih, pernah diliput kali ya, pernah diliput kita macam-macam sih. Ada di, kalau Oh ya, boleh ini di show, ada Instagramnya, Dignity-ku, bisa ditampilkan. yang kemarin mungkin. Kalau nggak salah waktu itu ada sama Raffi Ahmad juga ya? Iya, kita di Rans Entertainment waktu itu. Ada Gas Entertainment. Rans Entertainment, terus juga Kami Bijak, terus juga ada Metro TV, Taste Hunter, macam-macam. Gimana komen challenge tantangannya dalam mengelola sosial media ini gimana kira-kira? Challenge-nya jujur karena kami kan bukanya juga pas pandemi banget nih Pak David ya. Oke. Jadi pas 2020 pandemi start, kita juga start ikutan pandemi. Kita ikutan start. Jadi memang ada kendala untuk engagement Instagram dengan teman-teman yang lainnya meskipun kita pasang ads ya. Kenapa? Mungkin dari satu pandemi. Kedua, tak kenal maka kata sayang. Oke. Jadi mungkin karena belum kenalan, jadi sekarang saya mau kenalan nih sama semuanya biar disayang gitu kan. Jadi itu sulitannya adalah mungkin orang itu kurang awareness-nya kurang aja sih Pak. Dan saya lihat juga memang awareness tentang disabilitas itu masih kurang di Indonesia ini gitu. Jadi memang ketertarikannya bukan di situ, tapi keunikan kayak misalnya buat Instagramable-nya aja. Gitu. Tapi nggak mikirin social impact-nya gitu sih kalau menurut saya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak loh ini untuk Sama-sama, hadirnya. Pak. Mbak Rimba, Mbak Jenny Jenny. silakan kembali ke Bas, ya kan? Oke, thank you. Spe, next. Ya. Next. Selanjutnya ini ada konten kreator kita khusus kuliner Nusantara. Tepuk tangan dulu semuanya buat Pak Herge. Herge nih. Street Terima food kasih. Nusantara ya Pak? Betul. Betul. Nusantaranya benar-benar Nusantara Pak? Apa Tangerang Selatan? Bisa. Oh karena di Tangerang Selatan ada makanan Nusantara semua Iya, ya banyak, Pak? banyak, Oke. banyak.
Mungkin ada PPT dari Pak Herke yang akan. Ini Pak Herge ini luar biasa, selain beliau aktif sebagai General Manager di Sahid Serpong, ternyata beliau punya ketertarikan khusus mengenai dunia kuliner, khususnya street food kuliner Nusantara. Betul. Makanya ini banyak explore. Saya sangat impress karena kuliner Nusantara sebetulnya beragam banget ya Pak Herge ya. Betul. Cuman kadang-kadang itu kurang bagaimana cara mengemasnya menjadi menarik. Betul, Nah ini betul. coba Pak Herge bisa sharing tips-tips dan pandangan Pak Herge mengenai kuliner Nusantara. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya ini berawal dari pekerjaan ya Pak ya. Saya bekerja di hotel, lalu sempat traveling keliling Indonesia, nyobain makanan mulai dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur, dan ternyata luar biasa makanan Indonesia itu sangat luar biasa. Ya akhirnya ya bisa kelihatan dari postur tubuh saya yang tidak kurus ya gitu. Jadi di sini kalau kita lihat restoran-restoran itu packagingnya sudah bagus gitu ya. Tapi saya lebih tertarik sama street food karena banyak mulai dari keluarga saya, teman-teman saya kalau ngelewatin sekolah itu kita jajan yuk, jajanan yang depan sekolahan. Nah, jajan anak SD ya, itu street food ya. Street foodnya Indonesia itu jauh lebih beragam ya sebenarnya. Apa Pak street food yang paling Bapak suka depan sekolah SD itu apa? Pokoknya yang itunya banyak, tuh mesinnya banyak. Mulai kayak cimol-cimolan, cimol cireng, yang gitu-gitulah. Itu memang mungkin tidak begitu sehat tapi Enak loh. enak. Saya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa datang makan. Betul. Gitu, iya. Oke, jadi terutama beberapa street food, makanan-makanan tradisional, kue-kue itu ternyata sejarahnya itu ada. Ya dari zaman dahulunya itu ada gitu. Kalau kita lihat yang slide berikutnya. Nah, ini ada yang tahu ini apa? Ayo. Ini jajanan pasar nih. Apa? Selendang mayang. Iya. Selendang mayang ini merupakan salah satu jajanan khas Betawi. Ya. Kalau belum tahu selendang mayang ini adalah pada zamannya kalau kita nonton film-film zaman dulu itu ada namanya pitung. Tahu kan pitung? Nah, ada juga jampang. Ada pitung, ada jampang. Nah, selendang mayang ini kenapa disebut selendang mayang? Ya, pada zaman itu ya si jampang ini dia kenal seorang perempuan ya cantik namanya Mayang Sari. Ya, bagaikan seorang putri. Ya, makanya dibuat 3 warna yang menarik yang menandakan kecantikan si mayang tersebut. Gitu. Lalu tampilannya di dalam sebuah tampah ya dipotongnya pakai bambu. Tampah. Nah, dalam tampah itu dia lebar bagaikan selendang. Disebutnya akhirnya menjadi selendang mayang. Gitu. Jadi makanan-makanan yang ada di Nusantara ini ternyata sejarahnya itu menarik untuk kita kemas sehingga kita bisa ekspos kepada masyarakat luas, bikin orang jadi tertarik lagi. Terutama teman-teman yang sekarang ini ya, anak-anak geng milenial, Gen Z belum tentu tahu nih jajanan seperti ini nih. Gitu ya. Jadi itulah ketertarikannya saya untuk explore makanan-makanan street food seperti itu. Oke. Nah. Ini Bapak konten juga nih. Iya. Ini Pak YouTube apa di Instagram ini? Ini ada di YouTube saya sih. Oh asik. YouTube-nya Iya. apa Pak? Boleh dong biar bisa subscribe dong. Boleh Herke Heriana aja, @herkeheriana. Tapi itu saya bikin waktu tahun 2019 baru, tapi pada masuk ke pandemi 2020 saya stop karena banyak tempat makan yang tutup. Oh nggak boleh dine in ya. Jadi nggak bisa review lagi. Nah ini yang kita sebut honest review ya tadi ya. Tulisannya honest review. Kenapa harus Hanes Pak kalau review? Ketika saya datang ke suatu tempat, saya mau review makanannya, itu saya harus pastikan makanannya enak dulu, baru saya review. Kalau yang nggak enak, saya tanya sama orangnya, nih mau yang jujur nggak? Karena apa? Kredibilitas. Ya kalau misalnya saya bilang, wah ini enak, karena mungkin di endorse, Ya, nggak taunya nggak enak. Akhirnya nggak percaya sama saya, gitu ya. Jadi harus honest review, benar-benar review yang jujur.
apakah ini enak apa enggak gitu. Tapi enak juga relatif ya, lebih ke cocok di lidah sih, seperti itu. Pak, dari video yang ada di YouTube Bapak ini, Aduh. yang mana yang paling, ya menurut Bapak paling oke, Pak? Apanya tuh? Ada ceritanya nggak di salah satu video ini? Ada salah satu yang unik gitu. oke, yang akhirnya kita jadikan tempat sarapan bareng setiap Jumat. Ya, itu di Tangerang Selatan di daerah Anggrek Loka. Ya, itu namanya pecel Purwodadi. Ya, saya sempat nge-review di sana sampai akhirnya besok-besoknya pas datang situ, ini masih yang review kemarin ya. Makasih loh Mas, makasih udah review. Akhirnya orangnya saya nggak izin waktu itu untuk nge-review. Saya review aja karena memang menurut saya enak. Akhirnya ya sudah, sekarang ya tambah rame, alhamdulillah ya. Mungkin bukan karena saya juga, tapi emang enak aja kali makanannya seperti itu. Pak Erke, saya mau nanya ini Pak. Pak Erke saya mau nanya ini. Ya, Misalkan saya punya tempat kuliner nih, ya. supaya menarik bagi reviewer atau food blogger seperti Bapak ini, kira-kira apa yang harus saya tampilkan nih Pak? Oke, sebenarnya yang paling kuat itu adalah word of mouth ya Pak ya. Dari mulut ke mulut. Ya, kemarin sempat, karena saya tinggal di daerah Tangerang Selatan. Ya, kemarin sempat ada bakpao Pak. Ya, di salah satu rumah di daerah Kencana Loka. Saya pernah coba. Pernah coba? Iya, karena kita lewat itu kok rame terus. Jualan apa sih, kita samperin bakpao aja. Tapi antrinya bisa berjam-jam, cuma gara-gara bakpao. Gitu, tapi setelah kita coba, oh enak. Akhirnya mau kita review langsung atau kita tanya orangnya, silakan gitu. Cuman saya tidak terima endorse pada saat itu. Karena review aja gitu, nggak usah dibayar-bayar gitu ya, nggak usah di endorse. Gitu, karena emang hobi. Jadi tipsnya apa nih Pak? Kalau mau ini, apa yang Kalau harus ditampilkan? kalau mau itu ya makanannya memang harus enak. Itu dulu yang pertama. Makanannya harus enak. Soal bersih, soal itu urusan belakangan. Karena banyak tempat-tempat yang tempatnya tidak bersih. Betul. Karena makanannya enak dia rame. Betul. Gitu. Terus juga mungkin ini juga Pak ya, bangun story yang seperti Bapak tadi itu Ya, penting ya? story ya harus yang kalau kita lihat ada makanan-makanan yang memang mereka itu sempat viral, bertahan setahun 2 tahun turun. Biasanya itu makanan-makanan yang unik. Nah, tapi yang biasanya yang konsisten adalah makanan-makanan yang merakyat, yang umum. Satenya di mana, tukang sate di mana, tukang soto Betawi di mana. Itu yang umum-umum itu yang lebih sustain dia biasanya. Jadi cari makanannya, kita mau jualan makanan yang memang yang umum untuk rakyat. Bakso, semua orang suka bakso. Di mana-mana orang suka bakso gitu. Oke, Gitu. Pak, kalau selain review Pak, Ya. konten itu kan harus, kalau kita ngepost di Instagram gitu kan, selain foto yang bagus itu harus ada caption gitu kan. Ya. Nah, ada nggak detail caption harus seperti apa gitu yang menarik atau yang menjelaskan dari isinya atau harus pakai hashtag apa segala macam? Oke, kalau kita lanjut ke yang berikutnya, ini ada yang namanya collab. Nah, dengan kita berkolaborasi, ya anggap karena saya di Syahid Serpong ya, Instagramnya Syahid Serpong itu ada followers. Kita panggil influencer. Influencer itu datang karena mereka followersnya banyak. Akhirnya kita kolaborasi. Nah, dengan kolaborasi itu, si followernya influencer akan memfollow Syahid Serpong, si followernya Syahid Serpong akan memfollow si influencer. Jadi sebenarnya kolaborasi itu bagus. Ya, kita mencari orang yang, makanya banyak orang yang akhirnya endorse orang lain, endorse orang-orang YouTuber, influencer. Karena apa? Untuk mendapatkan influencernya tersebut. Lalu yang berikutnya, pengambilan gambar. Pengambilan gambar ini penting banget, tapi nanti temen yang akan jelasinnya, ya beliau akan yang lebih tahu. Yang berikutnya ini yang salah satu penting juga. Nah, hashtag. Ya, hashtag itu penting. Kalau gini, kita ketik Kemayoran, itu yang namanya keyword. Hashtag itu sama aja seperti keyword. Ya, kalau kita lagi cari di Instagram misalnya, sosial media, hashtagnya enak. Nanti keluar semua tuh yang enak, apa aja enak. Yang ada hashtagnya enak keluar semua.
Nah, salah satu tipsnya coba aja pakai ini nih, displaypurpose.com. Misalnya kita mau selendang mayang, tulis selendang mayang. Nanti akan keluar semua hashtag yang berhubungan dengan selendang mayang. Itu tinggal di copy paste, taruh di captionnya kita, selesai. Oh, nambah likes ya? Nambah lagi. Gitu. Jadi search-nya orang lebih gampang. Orang nyari akan lebih akan nongol lagi, nongol lagi. Iya, seperti itu. Nah, jadi terakhir adalah caption yang tadi dikasih tahu. Caption itu harus yang benar-benar menceritakan, ya, tidak bertele-tele, straight to the point, tidak ngebosenin, tapi menceritakan apa makanannya, misalnya makanannya itu apa, ya yang bikin orang menarik itu apa? Apa karena ingredients-nya kah? Ya, apa karena bumbu-bumbu tertentu yang memang orang suka kah? Gitu. Kayak kita di Sahid Serpong kita ada yang namanya sambal kencur. Ya, mau kita bikin iga sambal kencur, mau kita bikin buntut sambal kencur, khasnya adalah sambal kencur. Orang penasaran apa itu, rasanya kayak gimana itu, akhirnya datang nyobain. Dan ujung-ujungnya mereka happy gitu. Seperti itu. Oke. Oh ini ya? Ya, yang tadi ini informatif di captionnya ya, informatif dan unique pointnya. Apa sih yang bikin makanan itu harus dicoba gitu? Apa ada yang tulisannya di captionnya pedas banget, super pedas. Malah kalau di pinggir-pinggir jalan, warung-warung tenda ada tulisannya sambal setan. Ya, banyak. Ketika kita datang, kita cobain beneran keringetan. Ya, bibir sampai doer-doer. Ya, tapi bikin orang kapok? Enggak. Nagih ya? Nagih, balik lagi, besoknya balik lagi gitu. Sambal setan, saking apa? Saking setannya itu sambal. Oke, itu. Nah, ini beberapa jajanan pasar ya, yang saya mau bikin sedikit exercise, boleh Pak? Ya, mau sedikit bikin exercise. Ada yang tahu ini apa? Colenak. Siapa yang tahu kepanjangannya? Siapa yang tahu kepanjangannya colenak? Dicocol enak. Dicocol enak. Oke, betul. Karena ini biasanya disambungin sama apa? Karamel ya. Dicolek. Set, dimakan. Enak gitu. Nah, yang slide berikutnya jangan ditonjolin dulu. Yang slide berikutnya saya akan kasih waktu 5 hitungan, yang bisa jawab dapat voucher dari Sahid Serpong. Weh, ini baru seru. Voucher apa nih Pak? Ini baru seru. Ini kita punya tempat ngopi di lantai 30,5. Wih, rooftop. Iya, di Sahid Serpong. Itu merupakan tempat ngopi tertinggi se-Banten. Wih. Jadi kalau yang penasaran silakan datang ke Sahid Serpong. Dengan menggunakan voucher. Nah, bisa menggunakan voucher ini. Ya, kita ada voucher, saya ada berapa nih? Lumayan lah. Bagi yang mau silakan. Dan nanti yang terakhir, nanti ada juga ya? Ya, yang terakhir buat door prize. Oh, yang terakhir buat door prize. Ada ini voucher menginap. Oke, silakan. Menginap di Sahid Serpong. Menginap di Sahid Serpong. Berapa malam, Pak? 1 malam. Oh, 1 aja. Oke. Nanti saya temenin. Oke. Oke, yang hitung sampai 5 ya, tolong bantuin ya. Oke. Yang berikutnya. Ayo, siapa yang tahu ketoprak? 1, 2, ya. Silakan Ibu. Apa kepanjangan dari ketoprak? Aduh, siapa lagi yang mau? Ayo, coba. 5, Tahu 4, kepanjangan dari ketoprak. 3, 2, 1, lewat. Ya. Lewat, udah close. Nggak ada yang tahu nih. Ada lagi nggak Pak? Hah? Hah? Pertanyaannya ada lagi nggak? Ada lagi yang berikutnya. Ah, Pak, coba. ada yang tahu nih Pak ternyata Pak. Mana coba lihat, boleh. Apa? Boleh pakai mic-nya Bu? Ketupat tauge geprak. Ketupat toge digeprak. Saya umur udah lewat dari 40 tahun, baru tahu kemarin. Bahwa ketoprak itu ada kepanjangannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah seusia saya atau lebih baru tahu juga kali ya. Bahwa ini ada kepanjangannya. Oke, silakan Bu. Ibunya aja maju. Oke, next berikutnya apa Pak Erga? Oke, Lagi kita. yang berikutnya. Es doger. 5, 4, silakan.
Dorong gerobak. Silakan. S Doger kepanjangan dari Dorong gerobak. Dor- Dorong gerobak. S dorong gerobak. Tuh. Betul, silakan. Nih satu rumah nih kayaknya dapat voucher. Ada lagi nggak Pak Erge? Ada Ini lagi, penasaran ada lagi. nih, penasaran nih banyak nih. Satu, Cuanki. dua. Ayo. Oh, belakang no. Oh ini belakang nih. Wah doyan jajan nih. Cuanki, apa kepanjangannya Cuanki? Cari cuan jalan kaki. Cakep. Baru tahu ya? Baru tahu. Kayak mau pantun itu ya. Cari cuan jalan kaki itu. Itulah kepanjangannya Cuanki. Bagi yang belum tahu akhirnya tahu juga. Ada lagi yang berikutnya. Satu, Ah, ini apa? Perkedel. 3, 4, 5. Nah ini. Silakan. Iya depan. Apa kepanjangannya perkedel? Bukan. Boleh. Ini, Ya, yang mana? apa? Satuan kentang dan telur. Persatuan Kentang dan Telur. Betul. Persatuan Kentang. Baru tahu kan? Bahwa perkedel itu ada kepanjangannya. Perkedel itu ada kepanjangannya, Persatuan Kentang dan Telur. Orang Indonesia gampang, pengennya singkat-singkat. Dibikinlah perkedel. Nah, ini yang kita makan sehari-hari. Ada satu lagi. Ada lagi, Ada Mas? satu lagi, Pak. Satu Luar lagi. biasa. Ayo. Silakan. Ah, kue putu. ada tahu Sebelah nggak? sini nih. Ayo, kue putu. 5. Saya pikir kue putu tuh dari Bali, putu bukan. Bukan. Itu kue gede itu. Oh ini ada nih, oke silakan. Sini. Silakan. Kue putu. Kue putu. Pencari uang tenaga uap. Cakep. Pencari Betul. uang tenaga uap. Betul. Baru tahu gue. Baru tahu. Selamat, terima kasih. Oke. Waduh. Jadi itu luar biasa ya. Terima kasih sudah. Jadi selesai. sebetulnya kuliner Nusantara itu banyak story-nya sebetulnya. Banyak story-nya. Apa bisa diangkat, singkatannya bisa, Betul. asalnya bisa, atau otentitas lain-lainnya bisa. Betul. Tinggal bagaimana kita mengeksposnya. Mengeksposnya betul. Ini yang menjadi stand out. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisnis kuliner. Mesti pinter kreatif nih, nampilin di sosmed. Kalau cuma gambar tok, gambar foto makanan udah banyak. Ya, Kita harus mencari diferensiasi sehingga orang tertarik. ya. Apalagi sekarang zaman generasi Z ini. Baca konten nggak menarik, set gitu aja udah, nggak dilihat. Ya kan? Luar biasa nih, thank you nih Pak Herge. untuk Sama-sama, sharingnya. Pak. Nah ini Be, Pak, Sekarang- tapi kalau konten kuliner itu kita kan kalau konten nggak hanya caption, ada foto juga. Foto makanan itu nggak gampang loh Pak. bener sekali. Nah di sini udah ada Mas Edwin, ini sebagai fotografer kulineri ya Mas, betul? Hah? Ya betul. Betul, oke. Boleh dijelaskan Mas? Sebelumnya saya mau tanya sih, kenapa Mas Edwin pilihnya kuliner, fotografer kulineri gitu? Sebetulnya itu Apa kecelakaan. suka makan juga? Pasti. Tapi itu kecelakaan Mbak dulu Mbak. Oh gitu? Jadi saya dulu waktu itu kerja sebagai kontributor di Jakarta Post. Dan kebetulan ada teman, lu mau masuk nggak, teman gue lagi nyari orang gitu-gitu. Terus saya masuk ke majalah namanya dulu Bakery Indonesia. Dan jatuh cinta sampai sekarang sama kuliner. Oh, gitu. Jatuh cintanya karena apanya nih? Karena sambil abis foto nyicipin makanannya? Atau? Iya Mbak, jadi setelah kuliner ini saya sempat ke majalah lifestyle kan ya. Setelah foto model itu modelnya nggak bisa dimakan Mbak, jadi saya lebih suka di kuliner. Oh gitu. Nah, Mas ada nggak sih tips trik kalau kita foto makanan tuh bagusnya gimana? Ada dari mungkin angle-nya atau lighting-nya apa segala macam gitu. Oke, jadi saya sudah jadi jurnalis kuliner ini mungkin lebih dari 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu saya menemukan bahwa sesuatu yang menarik dilihat itu mempunyai pola. Nah ini polanya mau saya share di sini ya. Oke. Nomor 1 buat siapapun yang mau belajar. Jadi poin nomor 1 sampai 3 ini ketika kalian bergerak di bidang visual, entah jualan produk, entah sebagai chef mau bikin presentasi apa segala macam, ini bakal berguna. Jadi yang nggak berniat belajar fotografi bisa stay dulu, jam setelah poin nomor 4 silahkan. Jadi nomor 1 ya,
ada namanya golden ratio. Kalau mas-mas yang kameramen itu pasti kenalnya tentang rule of third ya. Bisa di next mas? Next, oke. Golden ratio rule of third, dan itu ada angka 1,618. Ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di alam, dan secara kita punya konsensus itu kayak kesepakatan bersama. Segala sesuatu yang mempunyai rasio ini adalah sesuatu yang proporsional. Bisa di next contohnya. Oke. Telur, bahkan tangan kita pun ada rasionya. Jadi ketika kita mau framing foto, coba deh ikutin golden ratio ini, dan saya jamin bahwa proporsinya pasti oke. Saya mau sharing, ada satu orang chef ya yang sangat tergila-gila sama golden ratio ini. Namanya Chef Mandi Fuaroka. Dia yang mewakili Indonesia waktu ke acara Bocuse d'Or itu. Dia tuh agak-agak, boleh saya bilang OCD mungkin ya. Jadi dia sangat mengandalkan golden ratio ini buat segala hal. Jadi let's say, kalau piring ukuran 10 cm, dia butuh ukuran piring yang lebih besar itu berapa? Dikali 1,618. Jadilah kira-kira 16 cm. Nah, kedua piring 10 cm dan 16 cm ini, itu secara proporsi sempurna. Jadi orang nggak akan bilang, oh ini kok proporsinya aneh ya, enggak. Dan ini bisa diterapkan di berbagai hal ya, misalkan font nih. Kita nulis biasa font apa? Times New Roman 12. Bikin judulnya fontnya berapa? Dikali aja 1,618 itu. Udah pasti bagus. Secara visual ya. Jadi foto ini ada rumusnya juga ya? Ada ternyata. Susah ya? Tapi itu visual ya, nggak bisa kalau misalkan mbaknya saat ini umur 25, oh berarti jodoh saya dikali 1,618, nggak gitu. Oke, baik. Hanya berlaku untuk visual. Betul. Oke, tolong dicamkan. Betul. Oke, boleh next. Oke, soal warna nih. Untuk warna fotografi ini, usahakan bermain-main di wilayah merah, kuning, dan hijau. Dan sebisa mungkin hindari ungu. Kenapa? Karena secara natural, sepanjang hidup umat manusia, sesuatu yang warnanya ungu, cairan berwarna ungu itu beracun. Jadi biru juga termasuk salah satunya. Jadi kalau kalian punya brand makanan sehat, kalau bisa jangan cari gara-gara, jangan pakai warna ungu, atau biru. Jadi ini ada beberapa contohnya ya. Kalau ibaratnya nih ya, walaupun mungkin nggak bagus-bagus amat, nggak ada yang protes, kok warnanya aneh begini sih? Jadi kita rule itu dipakai buat misalkan ada skor 1 sampai 10, ya minimal 6 lah kalau kita mengikuti prinsip-prinsip itu. Oke, boleh di next. Nah, kombinasi warna dasar ini juga sesuatu yang sebenarnya nggak spesifik di fotografi. Jadi kombinasi ini adalah warna yang komplementer. Jadi kalian kalau misalkan mau mengkombinasikan warna, coba pakai color wheel ini buat cari kombinasinya. Bisa di next, ada beberapa contohnya. Oke. Yang paling populer adalah orange dan teal. Orange dan teal itu warna sejenis biru yang agak hijau gitu ya. Kenapa? Kalau film-film Hollywood banyak yang menggunakan ini, kenapa? Karena kulit manusia itu walaupun hitam, walaupun putih, secara digital dibaca sebagai warna oranye. Jadi komplementernya adalah warna biru. Dan selama ini bisa, kalau misalkan saya kasih contoh ya, misalkan film-film Hollywood gitu, ketika gelap gulita mereka pakai senternya warna biru. Ada nggak yang jual senter warna biru? Nggak ada kan, biasanya warna putih atau enggak kuning. Biru itu terjadi karena di coloring, di post editing. Dia akan biru karena buat apa? Mengkomplementer dari warna kulit manusia. Dan itu contohnya banyak sekali. Dan yang kedua ini adalah contoh yang merah dan hijau. Selain itu, kalau misalkan kalian ingat, selain warna orange dan teal, yang terkenal adalah warna hijau itu. Kalau kalian ingat film Matrix, itu kan hijau semua kan? Oke, boleh di next. Nah, sekarang baru kita ngomongin soal agak teknis fotografi nih. White balance itu ternyata setelah saya pelajari beberapa kali saya foto,
kamera itu nggak secerdas otak manusia. Jadi ketika saya ketemu sama Mas Herke misalkan, kita di ruangan kuning Mas pakai baju putih, saya nggak akan bilang Mas itu pakai baju warna kuning. Karena otak saya tahu, oh lampunya warna kuning. Dan Mas, jadi jatuhnya ini warnanya pastinya putih nih. Sementara kamera nggak se-smart itu, walaupun ada fitur namanya auto white balance ya. Jadi ketika kita foto nih misalkan dari sini nih, di sini banyak lampunya warna putih jadi nggak terlalu masalah ya. Tapi kalau di restoran itu banyak lampu-lampu yang warnanya cenderung warm white atau kuning. Nah itu akan sangat membantu jika ketika kalian edit itu diarahin ke biru. Itu akan sangat terlihat lebih natural lah istilahnya. Ini ada beberapa contohnya nih. Nah, temperatur sama tint ya. Temperatur itu kita ngomongin soal warm sama cold. Sementara tint ini adalah kualitas lampu nih. Let's say nih ada lampu warna putih nih. Saya nggak tahu ada nama istilahnya CRI, Color Rendering Index, itu dari 1 sampai 100. 100 itu adalah sinar matahari. Jadi kita berusaha mencapai cari lampu yang CRI-nya di atas 90. Apa yang terjadi ketika nilainya 80-an? Lampunya akan cenderung hijau atau cenderung warna ungu. Kalau di rumah ada yang pakai lampu merek depannya P, LED, itu agak ungu. Nah ya, CRI-nya nggak terlalu bagus. Ketahuannya gimana? Ketika kalian serumah pakai lampu P itu mungkin nggak masalah. Ketika ada satu lampu yang warnanya hijau, begitu difoto kok begini ya? Warnanya aneh ya? Jadi itulah gunanya, ini buat fotografi ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh video LED itu, carilah yang CRI-nya di atas 90 atau bisa di atas 95. Agak teknis memang. Biar nggak merepotkan pas post editing. Oke, boleh next. Ya, inilah kira-kira misalkan kalau misalkan lampu-lampu yang warna kuning itu kita white balance-nya kita atur ulang. Kelihatan kan ya bedanya ya? Iya. Oke, terus next. Mas Edwin, mau nanya, ini tuh diaturnya, di settingnya itu setelah fotonya kita potret, kita edit, atau di kameranya kita atur? Kalau misalkan kalian pakai handphone, itu kan auto kan ya? Betul. Nah, kalau misalkan kamera-kamera DSLR atau mirrorless, itu ada pengaturannya kok. Di white balance-nya. Nanti ada settingan kayak daylight, tungsten, sun, apalah gitu. Oke. Karena ini cukup rumit ya. Tapi kalau dari HP pun bisa? Bisa. Post editingnya misalkan kalian pakai software buat editingnya apa sih? Kalau saya pakainya Snapseed ya. Snapseed itu ntar ada namanya temperatur sama yang tint tadi. Kita bisa atur di situ. Oke. Terus, masih ada lagi ya? Oke. Pencahayaan buatan ini maksudnya adalah sebenarnya kalau misalkan kalian lihat channel-channel food fotografi luar, mereka selalu bilang, wah the best light is sunlight gitu kan. Golden. Cuma kita tahu matahari ini nggak terlalu bisa diandalkan. Kadang mendung, kadang hujan, kadang kita lagi foto tiba-tiba ketutup awannya datang, terus kita fotonya mau malam itu gimana gitu. Jadi banyak fotografer profesional yang akhirnya terpaksa menggunakan lampu-lampu artifisial. Contohnya yang video LED tadi. Nah, yang mau saya fokusin di sini adalah arah lampunya. Saya tadi karena keterbatasan waktu ya, sempat ngambil foto nih, kita bisa di-share tadi Mbak Rosa. Tadi Mas Edwin sebelum sesi ini udah sempat live foto ya, hasil makanan chef yang sebelumnya. Oke, ini tadi foto chefnya Dewandra ya. Ada yang pertama mana Mbak? Sorry. Oke, 7716 dari 16 dulu kali ya. Ada yang aneh nggak sebenarnya? Oke, saya kasih tips ya. Untuk fotografi kalian mau tahu arah cahayanya dari mana, itu lihat bayangannya di mana. Bayangan dari makanan itu? Ya. Oh, karena itu nanti akan mempengaruhi pemantulan flash apa segala. Di situ kalian akan tahu bahwa sumber cahayanya dari sini nih. Oke, jadi arah kita foto harus dari mana gitu. Betul. Oke. Nah, untuk food fotografi ini agak jarang. Ini saya taruh lampunya dari depan. Sekilas mungkin biasa aja, tapi menurut saya ini pencahayaannya flat. Kita coba ke foto kedua ya.
Bisa dilihat di samping kirinya itu ada bayangan. Samping. Berarti ini cahaya dari samping. Ya. Ini cukup common di food photography. Efeknya adalah kalau misalkan kalian main low light fotografi ini bisa benar-benar hitam samping-sampingnya dan juga menunjukkan tekstur sih. Nah, yang paling populer itu di foto nomor 3. Ya. Biasanya kalau food photography lihat saya lampu dari sono, saya kan barangnya taruh sini, saya foto dari sini. Itulah makanya bayangannya ada di bawah. Oh, dari atas gitu ya? Dari atas sono. Ini sangat common dan arguably the best. Tapi Untuk makanan? ya, best approach lah. Situasional tapi ya tergantung makanannya juga kan. Nah, ada beberapa orang nggak terlalu suka tuh ada bayangan terlalu tebal gitu ya. Makanya cara ngatasinya adalah di foto keempat nggak terlalu kelihatan, tapi saya itu tadi pakai kertas putih, saya taruh di depan sini. Jadi bara cahayanya dari sono, barangnya di sini, saya pakai reflektor kertas putih doang sih sebenarnya di situ untuk mengurangi jatuhnya cahaya biar nggak terlalu harsh. Jadi mungkin itu tips buat yang baru mau mulai belajar fotografi. Arah cahaya itu sangat penting dan cobalah boleh dari samping, boleh dari backlight, tapi hindari dari depan karena hasilnya berdasarkan pengalaman nggak terlalu bagus. Mas Edwin, aku mau nanya sih. Ya. Kalau foto itu teknik yang paling oke yang dari atas itu, karena kan kalau zaman sekarang orang kan suka aneh-aneh tuh kalau foto kameranya dibalik lah biar kelihatan tinggi kalau orang. Nah kalau foto tuh ada nggak teknik khusus yang udah pasti kalau di foto dengan teknik ini udah pasti hasilnya bagus nih dan nggak sulit gitu? Paling arah cahaya doang ya Mbak ya. Oh, Paling kayak yang tadi saya bilang dan tapi nggak semua barang bagus di foto kayak gitu loh. Let's say misalkan kita foto pizza, oke, kita foto apa namanya flat lay ya istilahnya ya. Bagus. Tapi ketika kalian foto koktail yang gelasnya panjang dan atasnya bulat, kalau difoto dari atas bulat doang dong. Iya kan? Betul. Jadi teknik foto itu situasional ya, tergantung bentuk produknya kayak apa, lokasinya di mana, alat-alatnya apa aja. Jadi gitu. nggak ada spesifik. Nggak ada. Teknik bisa semuanya gitu. Nggak ada. Karena aku pernah lihat di Instagram itu ada satu food blogger, dia itu foto makanan selalu dari atas Ya. dan semuanya bagus. Enggak juga ya ternyata ya. Mungkin Flat emang lay pas lagi kontennya makanannya pas kali ya. Flat lay itu enaknya apa ya? Kalau kalian punya tripod yang bisa panjang gitu, jadi yang diatur-atur cuma dishes-nya doang. Sementara untuk lightingnya mungkin di set di yang sama, jadi kalian cuma ngatur-ngatur dish-nya doang loh. Sederhana kedengerannya, tapi ketika ngatur-ngatur ya sama ribetnya juga sih. Oke, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya kepada Mas Edwin, Pak Herke, atau Kak Delia? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada langsung ke lomba Oke, fotografi aja, nah, PV. Di Foodies and Beyond ini kita juga mengadakan fotografi, lomba fotografi. Nah, lomba fotografi ini by online, kemarin sudah ada peserta-peserta yang submit hasil fotonya, foto makanan tentunya. Nah, di sini saya panggilkan Mas Feli sebagai salah satu jurinya untuk mengumumkan pemenang dari foto kontes. Ya. Sambil dikasih komen, Mas. Selamat sore. Informasi saja, beberapa peserta tidak bisa hadir, tapi menonton secara online di YouTube. Ada beberapa foto yang masuk. Lalu ada Pak Rio, mohon berdiri Pak. Yes. Jadi kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua dewan jurinya, lalu ada Pak Rio, ada Mas Edwin.
Kita lihat pemenangnya apakah sesuai dengan yang tadi. Alright. Bu, siap Bu? Iya. Terbaik kedua. Iya, ini dia. Ed Naswa by Putri. Dia akan mendapatkan hadiah HP Samsung. Nah, konon, ada orangnya nggak? Ada orangnya nggak? Ada. Oh ada. Alright. Ada. Monggo silakan berdiri. Sila naik ke atas panggung. Oke, kalau boleh sebenarnya ini mengomentari sedikit. Ya, jadi ada beberapa foto yang masuk. Kita sepakat kemarin untuk menseleksi lalu memilih foto Naswa dengan teks, jadi dengan teks sate, the history of sate. Jadi dia memberi teks sate berasal dari Indonesia, meski sate bla 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 bla. Komentar saya persis kemarin itu saya ngobrol dengan Edwin. Jadi kulineri Indonesia ini sangat minim literasi. Jadi ketika kita ngomong asal muasal sate di Google, karena algoritma yang muncul pertama adalah Wikipedia. Dan itu biasanya dikopas. Set, ya kan? Ditempelin, plug gitu. It's okay. Jadi itu informasi. Tapi sebenarnya ada sepembacaan saya, ada 2 buku yang bercerita tentang sejarah sate. Yang pertama adalah bukunya Balinese Food, The Traditional Cuisine and Food Culture of Bali, itu karya Vivien. Lalu ada satu lagi, buku Encyclopedia of Chinese and Oriental Cookery. Dua-duanya punya pandangan yang berbeda. Yang ensiklopedia konon sate itu yang membuat adalah Pak Satah. Ini yang ngomong ensiklopedia loh, ya kan? Yang bikin orang sono pula gitu kan, Pak Satah. Oke. Terus jadi intinya adalah konten itu foto good, caption juga harus dipertimbangkan, ya kan? Kadang-kadang kita coba gitu. Oke, right, thank you. Next. Siap. Pak Rio akan memberikan hadiah. Win, ada komentar Win? Ya, dari sisi warna seperti yang saya tadi bilang kan, merah, hijau, kuning. Kira-kira sekitar situlah kalau misalkan food fotografi itu. Yep. Ini kayak brand kecap gitu nggak sih? Sponsor lagi. Oke, Wario. Ya, selamat kepada Naswa by Putri. Alright, terbaik 1. Yeay! Dikya Aryani, apakah ada? Apakah ada? Tidak ada, baiklah. Aryani, apa di live streaming lagi nonton? Ya, selamat. Hadiah TV Sensa 43 inch. Alright. Pak Rio. Enggak ada. Win. Komen Win. Oke.
Sekali lagi warnanya sekitaran merah, kuning, hijau. Dan kalau kalian punya rule of third, ada garis-garisnya bisa kelihatan bahwa ini ada bagian sepertiga-sepertiganya nih. Dan yang menarik adalah ini kan bercerita tentang proses ya. Dia bikin apa mas? Dodol kan? Dodol. Ya. Siapa dari antara kita yang tahu bahwa dodol bikinnya kayak gini? Berarti ini sangat informatif, satu. Kedua, walaupun ini lampunya saya nggak yakinin lampu natural sih sebenarnya. Tapi oke lah, efek dramatisnya dapet dan bercerita. Intinya itu. Dan yang tadi saya bilang itu prinsip-prinsip fotografi diterapkan dengan baik di sini. Alright, selamat untuk Dike Aryani. Berhubung Demikian. Dike Aryaninya nggak datang, nanti akan tetap dihubungi oleh dari tim Ice-T ya. Nanti hadiahnya akan tetap akan dikirim. Terima kasih. TV Oke. loh lumayan. Luar biasa hari ini, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk digital foodies, jadi membuat konten, tadi banyak tips ya, mengenai storytellingnya dari Pak Erge. Jadi storytelling menceritakan apa itu makanannya, ceritanya dari mana, sejarahnya dari mana, sampai singkatannya apa. Nah dari Mas Edwin, kita belajar mengenai bagaimana teknik fotografi. Betul. Karena seringkali kalau cuma moto-moto nggak ada teknik fotografinya, akhirnya Instagram kita, IG Nggak kita estetik jadi ya. kurang estetika. Betul. Jadi kayak ya common Biasa aja, aja. biasa aja. Tapi kalau begitu ada sentuhan teknik fotografi akan menjadi menarik, ya kan di situ. Dan kalau teknik fotografi dipandu dengan caption dan story dan segala macam, maka konten akan sangat powerful. Ya kan sangat powerful sehingga meng-create value terhadap makanan kita. Makanannya enak nomor satu. Tapi kalau makanan enak tidak diceritakan dalam bentuk storytelling, dalam bentuk yang foto, tahu? nggak ada yang tahu, nggak ada yang tertarik. Betul. Di situ. Dan ke depan memenangkan pertempuran marketing terutama digital itu mesti kuat dalam foto, video konten, dan storytelling. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kembali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa. Sebelum turun ada apa hadiah hampers ya. Tolong disampaikan kenang-kenangan. Oke. Mbak Nana sama Mbak Seri, bisa tolong kasih bantu ke atas. Setelah ini akan Ya. ada door prize Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memasukkan namanya di dalam fishbowl saat registrasi, mohon untuk segera memasukkan namanya karena setelah ini akan ada door prize. Door prize-nya itu ada kupon menginap di Hotel Sahid Serpong 1 malam, ada hampers dari Ice-T dan juga ada buku dari Ice-T. Boleh fishbowl-nya dibawa ke depan ya? Fishbowl-nya mungkin langsung Pak Erge aja yang ngambil. Fishbowl-nya di mana? Ya, oke. Yang belum masukin nama, lumayan loh, ada voucher menginap di Hotel Sahid. Apakah fishbowl-nya sudah siap? Oke, terima kasih banyak kepada guest star pada hari ini, luar biasa semua.